Minggu Kolong 26. Kita bersyukur karena orang boleh beribadah lagi. Karena itu, ayo berdiri, orang menyanyi sama-sama lagu Serukan Haleluya dan nyanyikan Kidung Pujian. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada Allah lain selain Engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis, amin. Nah, terus menyanyi satu lagu lagi, yaitu lagu Hompilah Hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Nah, teman-teman, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam persiapan, kita menyanyi bersama, mari masuk. Torang mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya torang semua. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah Pondok Gembira kami hari ini. Ketika kami mau menyanyi, memuji Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, juga mau menyaksikan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh belajar apa yang dapat kami terima lewat firman Tuhan dalam ibadah saat ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, semua pasti punya idola, tapi tentu yang paling bagus kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai idola kita. Karena itu ayo berdiri dan nyanyi bersama-sama lagu Yesus Idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat?
Teman-teman, sekarang kamu saksikan potongan video pembacaan Alkitab dan cerita hari ini. Saksikan sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Teman-teman, bangsa Israel ingin keluar dari tanah Mesir, tetapi Firaun tidak mengizinkan. Lalu Tuhan berfirman untuk Firaun. Apa yang terjadi selanjutnya ya? Sebelum kita saksikan kelanjutan videonya, ayo kita menyanyi dulu. Kamu adalah muridku, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, segala apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, segala apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yeay! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
Ternyata tongkat Tuhan Allah hebat dan luar biasa, bukan? Hanya dengan tongkat Musa bisa mengubah air menjadi darah. Tapi sayang teman-teman, Firaun tidak percaya karena rupanya para ahli sihir di tanah Mesir juga bisa membuat air menjadi darah. Yuk kita lihat. Para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Teman-teman, demikianlah cerita tulah yang pertama untuk bangsa Mesir. Orang percaya, orang Allah luar biasa, sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, yakinlah Tuhan selalu pasti bisa menolong kita semua. Dan kita belajar untuk taat kepada Tuhan seperti Musa dan Harun. Apa yang Tuhan perintahkan, mereka lakukan. Nah teman-teman, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita sambut dengan menyanyi bersama Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Teman-teman, ada aktivitas ya yang harus dikerjakan di rumah. Lalu hasilnya jangan lupa untuk posting di grup WhatsApp. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama. Tapi sebelum itu, mari bernyanyi lagu Engkaulah Yesus, teman setiaku. Yesus, Engkaulah Yesus, teman setiaku. Aku percaya hanya kepadamu. Apa yang ku minta, kau mendengarkan. Kau jawab aku sesuai kehendakmu. Pegang tanganku, jangan lepaskan, karena tanpamu aku tak mampu. Selalu sertaku, itu rinduku di setiap waktu, bersamamu selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pondok gembira hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama dan papa kami,
untuk keluarga kami, semua saudara-saudara kami. Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan senantiasa, berkati untuk semua dalam keperluan dan usaha pekerjaan mereka. Tuhan Yesus juga memberkati Jemaat Kolom 26, teman-teman, anak-anak sekolah minggu, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami. Kami berdoa biar kiranya pandemi COVID-19 boleh dapat teratasi sehingga kami boleh kembali beribadah bersama, kami boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan jaga, lindungi kami sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani lagi. Tuhan berkati ketika kami mau menghayati terus minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami juga ketika kami belajar dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh terus mengenal dan tahu banyak ilmu pengetahuan, dan kami boleh terus mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang menebus dosa kami, yang rela mati dan bangkit dengan kemenangan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Sambil berdiri, orang menyanyi bersama-sama lagu Yesus, Yes. Aku memuji Yesus yang hidup di dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku, Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun kan setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes. Teman-teman, demikian ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih karena sudah beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Dadah.